Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran basis data bersama saya Iman Fauji. Pada video kali ini saya mau berbagi tentang IRD. Ya, jadi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih IRD. Nah, IRD ini eh, biasanya dilakukan sebelum membangun database fisik. Ya. Makanya eh, penyusunan basis data ini selalu akan didahului dengan pekerjaan pemodelan data. Makanya IRD ini termasuk ke dalam suatu pemodelan data. Nah, jenisnya adalah IRD, Entity Relationship Diagram. Jadi ini merupakan model data Entity Relationship. Nah, apa yang menjadi dasar konsep IRD ini? Nah, konsep IRD ini dasarkan pada persepsi terhadap dunia nyata. Jadi yang tersusun atas kumpulan objek dasar yang disebut dengan entitas dan relasi. Ini ya. Nah, di IRD ini ada eh, jenisnya ya dalam menentukan model. Jadi ini di dalam gambar ini contoh pembuatan model data. Nah, ini seperti inilah model data. Ya, ini kalau yang model IRD yang pertama ini adalah berdasarkan notasi chain. Yang kedua ini adalah berdasarkan notasi Gauss-Spot. Nah, ini contoh menggunakan Oracle Designer. Nah, pemodelan data ini boleh yang mana saja dipilih, sama saja. Nah, di sini ada yang membedakan terkait penggunaan notasi, tapi ini menunjukkan maksud yang sama. Ini ya. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya terkait notasi chain dan notasi Gauss-Spot. Nah, ini adalah simbol IRD yang menggunakan notasi chain. Nah, notasi yang digunakan pada notasi chain di sini ada entitas. Entitas ini menggunakan simbol persegi panjang. Nah, entitas bisa dikatakan sebagai entitas set atau sekumpulan entitas. Jadi yang dimaksud dengan entitas ini adalah sesuatu apa saja yang ada di dalam suatu sistem, baik itu nyata maupun abstrak, di mana data tersimpan atau di mana terdapat suatu data. Penamaan entitas, nah ini dengan kata benda ya penamaannya biasanya. Ini dapat dikelompokkan misalnya ke dalam bentuk suatu peran, jadi entitas itu bisa menunjukkan suatu peran. Ya. Bisa menunjukkan suatu kejadian, bisa menunjukkan suatu lokasi atau sesuatu yang tidak nyata, ya, tangible things atau konsep. Contoh yang dimaksud dengan entitas di sini adalah pegawai. Nah, kemudian misalnya suatu konsep rekening kualifikasi itu termasuk ke dalam suatu entitas yang menunjukkan peristiwa, misalnya pemesanan. Kemudian kalau misalkan objek bisa misalkan motor, produk, gitu ya. Kalau misalkan yang terkait dengan suatu individu atau yang berupa peran, misalnya adalah mahasiswa, karyawan, itu adalah suatu entitas. Oke, nah itu ya. Relasi, ya, atau yang kita kenal adalah relationship set. Jadi relasi ini adalah hubungan alamiah yang terjadi antara entitas. Nah, jadi ini sebagai hubungan alamiah yang terjadi antara entitas. Misalnya seperti ini ya. Entitas mahasiswa. Nah, dengan entitas mata kuliah. Ini ya. Maka relasi di sini adalah mengambil. Contoh lah misalkan
anggota entitas mahasiswa di sini adalah Dodo, di mana Dodo ini mempunyai relasi dengan entitas mata kuliah, misalnya adalah basis data. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa Dodo ini mengambil mata kuliah basis data. Jadi bisa dijelaskan juga bahwa mahasiswa ini mengambil mata kuliah di suatu perguruan tinggi. Gitu ya. Jadi itu menunjukkan relasi. Jadi untuk menjelaskan hubungan alamiah. Sedangkan simbol garis solid ini sebagai penghubung atribut dengan entitas, ya, dan relasi dengan entitas. Ya, bisa menggunakan solid ya. Jadi ini sebagai penghubung saja kalau garis solid ini. Baik itu misalkan entitas nanti dihubungkan melalui garis solid dengan atribut atau dari entitas dengan relasi. Nah, kemudian atribut. Nah, apa itu atribut? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini jenis atribut ini banyak ya, ada atribut simple ya atau simple atribut, ada key atribut, derived atribut, multi value atribut, dan composite atribut. Ya. Nah, simple atribut atau atribut bisa dikatakan atribut saja ya. Nah, ini adalah atribut yang menyimpan nilai yang tidak dapat dipecah lagi. Nah, jadi yang maksud atribut ini adalah ciri yang mendeskripsikan dari suatu entitas. Ya. Jadi atribut ini yang mendeskripsikan suatu entitas, atau bisa dikatakan atribut ini adalah karakteristik atau ciri yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Makanya kan atribut ini bisa dilambangkan atau disimbolkan dengan oval. Ya. Jadi kalau misalkan bentuknya oval ini tanpa tanda lainnya ini, maka misalkan sebagai simple atribut. Jadi atribut yang dimaksud ini tidak dapat dipecah lagi. Ini atribut. Nah, jadi perlu diperhatikan atribut ini adalah ciri yang membedakan antara entitas. Jadi ciri atau yang mendeskripsikan suatu entitas. Nah, ini atribut. Nah, nanti saya akan berikan contohnya seperti apa ya pada slide berikutnya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya key atribut. Nah, dari bahasanya kita lihat ada key, itu artinya kunci. Bisa dikatakan key atribut ini adalah sebagai primary key. Nanti primary key akan saya bahas di slide berikutnya. Ya. Nah, yang jelas key atribut di sini merupakan atribut yang mempunyai nilai unik dari setiap entity, sehingga anggota entity yang satu berbeda dengan yang lainnya. Cirinya, kalau key atribut itu nilainya adalah unik. Contohnya adalah NIM. NIM mahasiswa itu memiliki nilai yang berbeda, tidak ada yang sama. Maka itu menunjukkan atribut, key atribut. Ya. Nah, simbolnya ini harus ditandai dengan garis bawah. Ya. Nah, ada tanda garis bawah ya penamaannya, itu menunjukkan key atribut. Ya, jadi ini yang membedakan dengan simbol lainnya ya pada atribut biasa. Oke, jadi ini pakai tanda ini khusus untuk dinotasi chain. Nah, itu biasanya menunjukkan primary key. Primary key. Jadi ini adalah yang membedakan suatu anggota entitas satu dengan anggota entitas lainnya. Gitu ya. Contohnya misalkan di mahasiswa kan itu ada tadi yang sudah disampaikan, ada NIM. Misalkan NIM untuk si Andi dengan si Denny jelas akan memiliki NIM yang
berbeda. Nah, ini menunjukkan untuk menunjukkan ciri dari si entitas tersebut, mahasiswanya. Karena bisa jadi ya di dalam anggota mahasiswa tersebut itu ada yang memiliki nama yang sama. Contohnya adalah misalkan Wiro. Nah, mungkin bisa jadi ada dua nama Wiro, tapi dengan adanya NPM ini bisa membedakan. Ini Wiro yang mana maksudnya? Ya, ini bisa dilihat melalui atau ditelusuri melalui NPM atau NIM yang merupakan nilai dari atribut key. Gitu ya. Itu untuk key atribut. Kemudian derived atribut ini adalah atribut turunan. Nah, ini adalah atribut turunan. Nah, kalau yang dimaksud dengan atribut turunan, ini adalah atribut yang diturunkan dari atribut lainnya. Oke, itu adalah atribut turunan. Nah, bisa dikatakan juga atribut turunan ini adalah atribut yang menyimpan nilai yang tidak harus disimpan. Nah, biasanya itu dari proses perhitungan dari atribut lain. Contohnya adalah usia. Nah, usia ini diambil dari misalnya atribut tanggal lahir dan tahun lahir, itu diambil dari atribut misalkan tanggal lahir. Maka secara otomatis ya atribut ini atribut turunan ini nanti akan keluar usia. Nah, itu adalah atribut turunan ya, derived atribut. Nah, bisa dikatakan juga atribut turunan ini jadi nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan dari atribut lain atau dapat diturunkan dari atribut lain. Dan biasanya kalau derived atribut ini disimbolkan dengan oval dengan garis outline-nya terputus-putus. Itu adalah derived atribut. Jadi ya. Kemudian multi-value atribut. Nah, dari namanya juga kan ini berarti memiliki nilai yang lebih dari satu. Jadi atribut ini digunakan untuk menyimpan nilai lebih dari satu dan simbolnya adalah double outline. Contohnya adalah misalnya nomor telepon, nomor HP. Nomor HP ini memiliki ya nilai ya lebih dari satu. Contohlah misalnya karyawan tersebut memiliki nomor HP yang lebih dari satu, maka atributnya di sini adalah menggunakan multi value atribut. Contohlah misalnya ya ada si karyawan tersebut yang memiliki provider A, provider B, provider C. Oke, gak saya sebutin ya nama provider ya. Jadi analoginya seperti itu ya. Kemudian juga contoh lainnya adalah gelar. Nah, gelar ini bisa dijadikan sebagai multi value atribut. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya S1, kemudian bisa juga S2, S3. Jadi ketika kita mau menyimpan data, jadi datanya ini bisa lebih dari satu nilai, bisa lebih dari satu nilai. Ya. Nah, itu adalah multi value atribut. Nah, kemudian composite atribut. Nah, kalau composite atribut ini adalah atribut yang dapat dipecah lagi. Nah, jadi bisa dipecah lagi ya nilainya. Contohnya kayak gimana? Ya. Contoh lah misalnya alamat. Alamat kan bisa dipecah lagi ya, misalkan negara, provinsi, kecamatan, apalagi. Nah, itu bisa dipecah lagi ya nilainya. Ya. Alamat. Atau misalkan lagi apa? Nama. Nama itu bisa dipecah lagi nilainya. Ada nama depan, nama belakang, atau juga ada yang menulis misalnya nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, itu adalah composite atribut. Jadi di mana atributnya ini bisa dipecah lagi nilainya. Baik, ini adalah simbol IRD
yang menggunakan notasi chain. Nah, ini adalah gambaran mengenai entitas ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ada menunjukkan entitas mahasiswa. Nah, di sini kita lihat ada sekumpulan mahasiswa ya yang sedang mengikuti perkuliahan ya. Jadi kan bisa kita lihat entitas ini menunjukkan objek yang ada di dunia nyata. Memang ada ya secara nyatanya ya. Mahasiswa memang ada ya secara nyata. Nah, ini misalnya contoh. Nah, kalau kita lihat di ciri-cirinya pasti ya si mahasiswa ini memiliki nama. Ya, mungkin ya gak ada namanya. Pasti ada jenis kelaminnya ya, jenis kelaminnya ada ya. Nah, di sini kan kita lihat ada perempuan, ada laki-laki. Itu kan dari cirinya. Selain itu juga, ini ada yang membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, yaitu berdasarkan NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, kita lihat di sini ya, misalkan yang pakai baju biru, yang pakai baju apalagi nih ya, baju merah, pasti itu kan memiliki NIM ya. Karena bisa jadi ya di antara mahasiswa ini ada yang memiliki nama yang sama, tetapi untuk membedakannya ini bisa dilihat dari nomor induknya. Ini ya. Oke. Makanya penggunaan atribut, nah ini ya NIM, jenis kelamin, nama, ini harus mendeskripsikan entitasnya. Jadi harus sesuai ini. Tidak bisa misalkan atribut misalnya nomor mesin, nomor polisi dimasukkan ke mahasiswa, itu tidak mendeskripsikan, tidak mencirikan si entitas. Gitu. Oke. Jadi itu ya, jadi dalam entitas mahasiswa ini atau yang kita kenal adalah sekumpulan entitas mahasiswa di mana dimiliki anggota mahasiswa ya. Inilah kalau di gambarannya ada banyak sekumpulan mahasiswa yang memiliki atribut ya, atributnya ada NIM, jenis kelamin, nama, NIM, yang sedang beraktivitas ya. Oke. Nah, kemudian kardinalitas. Oke, kardinalitas di dalam suatu ERD. Nah, ini ada yang disebut dengan istilah kardinalitas. Nah, kardinalitas bisa dikatakan sebagai jumlah anggota entitas yang terlibat di dalam relasi yang terjadi. Jadi menunjukkan keterlibatan suatu anggota entitas di dalam suatu relasi yang terjadi. Nah, dalam hal ini nanti si relasi ini akan membentuk relasi hubungan, misalnya ada yang disebut dengan one to one, one to many, many to one, dan many to many. Nah, pada gambar ini menunjukkan one to one. Nah, one to one ini adalah setiap elemen dari entitas A ini dapat berhubungan dengan maksimal. Ingat ya, ada kata maksimal satu elemen dari entitas B. Dan juga sebaliknya. Nah, jadi anggota dari entitas B pun hanya bisa berhubungan dengan anggota entitas A. Jadi maksimalnya hanya satu saja. Ini adalah ilustrasi yang menggambarkan one to one. Di sini ada terdapat entitas A dan entitas B. Yang menunjukkan derajat hubungannya adalah one to one. Nah, entitas A memiliki anggota yang misalkan ada A1. Di sini A1, A2, A3, A4, A5. Kemudian di entitas B ini memiliki anggota entitasnya ada B1, B2, B3, B4, B5. Nah, di sini akan dijelaskan hubungan antar entitas, di mana anggota entitas A ini hanya bisa berelasi maksimal dengan satu anggota di entitas B. Dan begitu sebaliknya, di anggota entitas B
ya hanya bisa berelasi dengan maksimalnya satu anggota di entitas A. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya bahwa anggota entitas tersebut tidak ada yang memiliki lebih dari satu hubungan. Bisa dikatakan atau dianalogikan bahwa derajat relasi one to one ini menunjukkan kesetiaan antar anggota entitas. Jadi analoginya seperti aja entitas. Contohnya misalnya suami dengan istri. Itu menunjukkan one to one. Yaitu di mana suami ini hanya memiliki satu istri dan istri tersebut ya sama hanya memiliki satu suami. Jadi adalah menunjukkan kesetiaan. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi tersebut, nah kita lihat ada A1 ya, di mana A1 ini tidak memiliki hubungan dengan anggota entitas B. Anggap aja ini adalah jomblo. Seperti itu. Nah, analoginya seperti itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam suatu model ini ya, di mana dalam relasi ini mencakup juga bersifat opsional, di mana A1 ini boleh tidak berelasi dengan anggota B. Begitu juga sebaliknya, kita lihat B3 dan B4 ini tidak memiliki relasi dengan anggota A. Makanya bisa dikatakan B3, B4 itu diibaratkan ya jomblo lah misalnya. Nah, jadi bisa dikatakan adalah opsional saja. Opsional. Jadi boleh tidak berelasi dengan anggota A. Tapi beda lagi kalau misalkan konsepnya di mana suatu anggota di dalam suatu entitas A maupun di anggota entitas B itu berelasi dan tidak ada yang tidak berelasi, itu menunjukkan mandatory. Ya, itunya artinya wajib. Ya, wajib berelasi. Gitu ya. Itu oke. Ini konsep dari one to one. Kemudian kardinalitas yang berikutnya adalah one to many. Nah, one to many ini adalah derajat hubungan bila mana tiap anggota entitas A ini misalkan boleh berpasangan dengan entitas B ya lebih dari satu. Ya, bisa dikatakan juga bahwa elemen dari entitas A atau anggota entitas A ini dapat berhubungan dengan banyak anggota dari entitas B atau banyak elemen dari entitas B. Tetapi sebaliknya, ingat ya, ada penekanan di mana sebaliknya ini setiap elemen atau anggota dari entitas B ini dapat berhubungan dengan maksimal satu anggota atau satu elemen dari entitas A. Jadi ini tidak bisa dikatakan bahwa tidak bisa, jadi hanya di salah satu saja yang selingkuh. Nah, entitas A ini bisa berselingkuh ya, analoginya seperti itu aja. Sedangkan si entitas B ya tidak bisa selingkuh. Ini adalah gambaran ilustrasi ya menunjukkan one to many, di mana ada satu pria ini dia memegang tangan si perempuan lain ya. Nah, di mana si pria tersebut memang sudah punya pasangan tersebut sebenarnya. Oke, seperti itu aja. Jadi kalau kita lihat, jadi yang selingkuh di sini adalah pria. Pria ini adalah si entitas A, sedangkan si perempuan ini adalah si entitas B. Ya itu. Berarti kalau kita lihat yang selingkuh di sini adalah si entitas A yang si pria ini. Oke. Untuk memperjelas lagi, di sini ada contoh lagi, di mana misalnya A dan B, di mana A ini berpasangan dengan B. Nah, anggota A, misalkan di sini A1, ya A2, ada A3, kemudian anggota di entitas B, misalnya ada B1, ada B2, dan ada B3, ya. Nah, setiap anggota entitas ini, A1 ini dapat berpasangan lebih dari satu di anggota entitas B. Kita lihat bahwa A3 ini berelasi dengan B2 dan B3,
Bisa nggak kalau A3 ini berelasi dengan B4 juga? Ya bisa. Ya. Tetapi sebaliknya, entitas B dari anggota entitas B ini hanya diperbolehkan berelasi dengan anggota entitas A. Contohlah misalkan B1 hanya dengan A1, B2 hanya dengan A3. B2 tidak diperbolehkan berelasi dengan A2, hanya A3 saja. Nah, itu menunjukkan one to many, ya. Jadi pembacaannya harus dua arah ya, dari misalkan A ini berpasangan dengan B, ya artinya di sini kalau to many menunjukkan bahwa bisa lebih dari satu. Tapi sebaliknya, nah ini adalah kata sebaliknya. B ini harus berpasangan hanya satu anggota entitas A. Nah itu ya, untuk menunjukkan derajat relasi one to many. Many to one ini sama dengan yang sebelumnya, hanya dibalik saja ya. Jadi setiap elemen dari entitas A ini dapat berhubungan dengan maksimal satu elemen dari entitas B. Sebaliknya, setiap elemen dari entitas B dapat berhubungan dengan banyak elemen dari entitas A. Nah, sekarang adalah many to many. Setiap elemen dari entitas A ini dapat berhubungan dengan banyak elemen dari entitas B. Begitu juga sebaliknya. Wah, ini kalau kita lihat dari ilustrasi tersebut, ada dua pasang pria dan perempuan, ya, dua pasang. Dimana kedua pasangan ini, ya ini kacau banget ya. Kedua pasangan ini selingkuh. Nah, ini ya, many to many, analogi seperti itu. Dimana anggota entitas dari A ini dapat berelasi banyak dengan anggota entitas B, dan begitu juga sebaliknya ya, entitas B juga dapat berelasi banyak dengan anggota entitas A. Jadi analoginya kedua entitas ini sama-sama selingkuh ya, untuk mempermudah seperti itu. Jadi sama-sama selingkuh. Contoh lah misalnya di sini ya, pasangan A dan B ini menunjukkan konsep many to many, di mana anggota A ini ya, misalnya A2 dapat berelasi dengan B1, dapat berelasi dengan B2, bisa nggak berelasi dengan B3? Bisa saja. Ya, artinya kan lebih dari satu. Nah, apakah B1 bisa berelasi dengan A1, A2, A3? Boleh. Ya, itu. Kita lihat di B3, B3 di sini berelasi dengan A3 dan A4. Ya. Apakah boleh nggak kalau misalkan si anggota A ini hanya berelasi satu saja? Ya boleh. Itu ya, karena dijelaskan juga ya di bahwa dari entitas A ini dapat berelasi lebih dari satu ya, minimal satu, dan boleh lebih dari satu juga. Begitu juga sebaliknya, sama. Oke. Tapi kalau kita lihat dari anggota ini, di mana ada salah satu anggota dari entitas A ini tidak memiliki pasangan, dan begitu juga dari entitas B juga tidak memiliki suatu pasangan. Berarti kedua anggota entitas ini adalah bersifat opsional, bukan mandatory. Tapi kalau mandatory, setiap anggota entitas itu wajib berelasi ya, cirinya. Bisa dilihat. Jadi tidak ada yang boleh kosong. Jadi tidak boleh ada yang jomblo. Itu adalah mandatory konsepnya. Kemudian ada notasi lain menggunakan crossword. Itu adalah notasi lain dari chain. Ya, sama ya maksudnya, hanya beda simbol saja. Nah, kalau kita lihat, kalau ada garis tegak dua, ini menunjukkan satu dan bersifat mandatory ya. Jadi itulah menunjukkan mandatory, dan ini menunjukkan one. Kalau ada lingkaran dan ada tegak lurus, berarti ini 0 atau 1, artinya minimal 0 atau boleh tidak berpasangan ya, dan maksimal hanya satu. Tapi kalau menunjukkan yang tegak lurus seperti ini ya, tegak lurus dan ada bentuk crossword ya di sini ya, ini menunjukkan satu atau lebih ya. Jadi itu menunjukkan
harus ada dan boleh lebih dari satu. Tapi kalau ada lingkaran seperti ini ya, simbol seperti ini dan ada tegak tiga gini ya, cabang tiga gini ya, itu menunjukkan 0 atau 1 atau lebih ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa anggota tersebut boleh berelasi ya, maksimal ya, tak terhingga ya, dan boleh pun tidak. Nah, jadi perlu diketahui ya, ini yang menunjukkan simbol banyak yaitu ada cabang tiga ini. Itu menunjukkan banyak. Ya, ini menunjukkan crossword itu sama saja, mau pakai notasi chain juga sama. Nah, ini contoh menggunakan crossword ya. Nah, ya, kardinalitas atau multiplicity itu menunjukkan hal yang sama ya. Ada entitas ya, entitas boleh menggunakan persegi panjang ya, seperti contoh ini ya. Kemudian untuk multiplicity atau kardinalitas juga sama ya. Ini berarti kalau kita lihat ini simbol menunjukkan ya, kalau kita kembali ya, tegak lurus 2 ini menunjukkan one, di mana one ini menunjukkan mandatory ini ya. Dan ini ada tegak lurus, dan ini kalau yang cabang 3 inilah apa namanya, simbol sama ini menunjukkan banyak dan wajib ya, mandatory ya, ada tegak lurus ini ya. Oke, jadi satu atau lebih, dan ini adalah tegas ya, tidak boleh null ya. Jadi bisa dijelaskan di sini ya, bahwa dosen ini mengajar beberapa mata kuliah. Jadi dosen tersebut ya, mengajar beberapa mata kuliah dan tidak boleh tidak mengajar mata kuliah, dan tidak boleh ada mata kuliahnya maksudnya sini ya. Dan ini harus ada mata kuliahnya. Boleh satu mata kuliah saja atau boleh lebih dari satu mata kuliah. Nah, ini menunjukkan one to many. Nah, oke. Sebaliknya, mata kuliah diajarkan oleh satu dosen saja. Satu mata kuliah diajarkan satu dosen saja. Dan itu wajib ada dosennya. Tidak ada yang tidak ada dosennya. Jadi ini menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut harus ada dosennya. Tidak boleh kosong. Tidak boleh ada dosennya. Nah, itu adalah menunjukkan mandatory-nya. Gitu. Oke. Notasi chain sama ini ya, contoh sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Contohnya juga seperti analogi seperti pria dengan wanita. Pria ini hanya dibolehkan menikah dengan satu wanita, dan wanita ini diperbolehkan dinikahi oleh satu pria saja. Oke, ini penganalogian one to one ya tadi udah. Fakultas dengan jurusan. Ya, satu fakultas ini dapat mengatur beberapa jurusan, dan jurusan ini hanya diatur oleh di dalam satu fakultas saja. Ruang kuliah dengan mahasiswa menunjukkan many to many, ya, di mana relasinya menunjukkan menempati. Ruang kuliah ini bisa menempati beberapa mahasiswa, dan mahasiswa ini bisa menempati beberapa ruang kuliah. Tapi di sini tidak dijelaskan apakah bersifat mandatory dan opsional. Ini bisa ditambahkan. Oke. Oke, tadi udah sampaikan ya notasi crossword. Oke lah, udah saya skip. Nah, kemudian konsep dari primary key dan foreign key. Ya. Oke, primary key ini bisa dikatakan sebagai field kunci atau utama, tadi udah saya sampaikan di atribut key ya. Nah, jadi merupakan field kunci. Jadi menunjukkan bahwa field yang menjadi kunci tersebut tidak bisa diisi dengan data yang sama. Jadi kalau misalkan saya mau input data NIM, contohlah nomor KTP. Nomor KTP itu adalah termasuk ke dalam primary key. Ya, primary key. Jadi nggak bisa di dalam suatu kependudukan itu ada yang memiliki nomor induk kependudukannya sama. Tidak ada. Itu adalah contoh primary key. Ya. Nah, jadi dalam dan satu lagi ya, di dalam primary key itu tidak boleh null atau kosong. Jadi katakanlah misalkan ketika mau input data,
dan bentuk primary key, contoh NIK. Nah, ketika ngisi NIK ini, nick ini, itu kalau ditemukan nick yang sama, maka sistem akan nolak. Nah, itu. Halnya seperti itu. Jadi nick ini tidak bisa disimpan, nah tidak bisa diisi dengan data yang sama. Jadi tiap record ini memiliki identitas sendiri. Jadi inilah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Unik primary key. Itu ya. Di sini kita contoh dalam suatu konsep di sini adalah foreign key. Artis ini ada entitas artis dan entitas genre. Nah, artis di sini memiliki artis ID. Artis ID itu menunjukkan primary key, ya, dimana inilah yang kunci yang membedakan antara satu tiap record dengan record lainnya. Gitu ya. Dan dikasih di sini adalah recording. Nah, yang dimaksud dengan foreign key di sini adalah suatu atribut yang melengkapi satu relationship yang menunjukkan induknya. Nah, sebenarnya foreign key ini berguna untuk mendefinisikan kolom-kolom pada suatu tabel yang nilainya mengacu ke tabel lain. Jadi, kolom foreign key nilainya harus diambil dari nilai kolom pada tabel lain. Nah, contoh kalau di sini ya, dengan foreign key ini bisa dikatakan sebagai key tamu. Nah, di recording ini ada relasi di mana genre ID dan artis ID ini adalah sebagai foreign key, ya, di mana diambil dari entitas lain. Contohlah artis ID pada relationship recording, ya, ini diambil dari entitas artis. Begitu juga untuk genre. Genre ID pada entitas genre itu adalah primary key, sedangkan genre ID pada recording di sini adalah foreign key. Nah, ini untuk gambaran di notasi chain. Nah, kalau pada lainnya ya pada bentuk lainnya boleh seperti ini juga ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Nah, makanya kalau kita lihat di sini ada entitas artis, recording dan genre di sini ya. Artis ID dan artis ID pada entitas recording ini merupakan foreign key. Nah, ini foreign key dari mana? Ya, dari entitas artis, ya, artis ID ini. Makanya ini sebagai relasi sebagai penghubungnya ya. Nah, artis ID, genre ID ya pada recording adalah foreign key yang diambil dari entitas genre. Nih ya. Oke, yaitu untuk pemahaman konsep IRT. Oke, sekian ya materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kurangnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.